Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, saya Sharlin Oleta Astono, NIM 199191104, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan judul Analisis Trotoar Jalan Musiraya Kota Palembang. Bagian pertama yaitu gambaran umum. Lokasi dari wilayah yang saya observasi berada di Jalan Musiraya, Kecamatan Sako, Kelurahan Sialang, Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012, pengelompokan jalan ini termasuk ke dalam jaringan jalan kolektor sekunder. Kemudian ada gambar letak Kecamatan Sako di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pada sebelah utara. Lalu ada juga peta tata guna lahan Kota Palembang. Kecamatan Sako didominasi warna coklat, mewakili perumahan, dan juga warna biru yang mewakili area rawa-rawa. Masuk ke deskripsi umum, panjang jalan Musiraya yaitu sekitar 3,4 km, dengan fungsi kawasan sebagai kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi, dengan kepadatan penduduk lebih dari 200 jiwa per hektar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Sako sebanyak 92.301 jiwa. Masuk ke analisis aspek masalah. Lebih spesifiknya, area yang diamati berada di Jalan Musiraya bagian barat di depan perumahan Green Oasis. Pada gambar pertama, yaitu banyak pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar dan juga pembeli di sekitar pedagang kaki lima itu, sehingga area untuk pejalan kaki menjadi semakin sempit. Pada gambar kedua, terlihat banyak pengendara mobil memarkirkan mobilnya pada area pejalan kaki. Kemudian pada gambar ketiga, terlihat drainase langsung berapit dengan jalan raya. Jadi tidak terlalu banyak area untuk pejalan kaki. Dan pada gambar terakhir, masih belum terdapat trotoar, hanya terdapat bahu jalan sempit yang dapat dilalui oleh pejalan kaki. Masuk ke analisis potensi. Ini merupakan gambar ketersediaan trotoar di Jalan Musiraya, di mana hanya terdapat sekitar 17% dari keseluruhan jalan yang sudah memiliki trotoar. Pada gambar berikutnya, area yang ditandai warna merah merupakan bagian jalan yang belum memiliki trotoar, sedangkan area berwarna hijau merupakan bagian jalan yang sudah memiliki trotoar. Apabila dibangun trotoar yang sesuai dengan standar, maka akan meningkatkan kenyamanan para pejalan kaki. Tidak hanya para pejalan kaki saja, namun pesepeda juga bisa menggunakan trotoar ini. Masuk ke analisis kondisi ideal dan faktual. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi pada trotoar Jalan Musiraya. Yang pertama, trotoar dibangun di kawasan yang mempunyai potensi menimbulkan pejalan kaki. Yang kedua, trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang tertutup. Yang ketiga, trotoar seharusnya dibangun dengan permukaan kasar dan keramik berulir atau keramik bertanda khusus. Yang keempat, jalur pejalan kaki perlu dipasangi tiang pembatas agar kendaraan bermotor tidak bisa menerobos melewati trotoar. Yang kelima, trotoar harus bebas dari kegiatan ekonomi, terutama pedagang kaki lima. Yang keenam, lebar minimum trotoar sesuai dengan petunjuk perencanaan trotoar Direktorat Jenderal Bina Marga. Dan yang terakhir, trotoar sebaiknya dilengkapi jalur fasilitas dan ruang bebas. Namun, kondisi faktual yang sebenarnya terjadi pada trotoar Jalan Musiraya sangat berkebalikan dengan kondisi idealnya. Yang pertama, trotoar hanya terdapat pada beberapa bagian dari Jalan Musiraya, dan itu tidak termasuk tempat-tempat yang sering dilewati pejalan kaki seperti perumahan dan pertokoan. Kemudian yang kedua, drainase langsung bersebelahan dengan bahu jalan tanpa dilengkapi trotoar. Yang ketiga, belum ada akses untuk penyandang disabilitas. Dan yang keempat, tidak terdapat tiang pembatas sehingga pengendara motor sering memanfaatkan trotoar sebagai jalan pintas untuk memotong jalan. Yang kelima, masih banyak pedagang kaki lima yang mengerumuni jalur pejalan kaki di Jalan Musiraya. Yang keenam, hanya 17% dari keseluruhan jalan yang sudah memiliki trotoar. Dan yang terakhir, pada trotoar yang sudah tersedia, hampir tidak terdapat kebebasan samping di antara trotoar dan perkerasan jalan. Kondisi trotoar tersebut juga sangat buruk. Di sini terdapat 3 solusi yang dapat dijalankan. Yang pertama, pembangunan trotoar yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada tempat yang sering dilewati pejalan kaki.
Sebaiknya trotoar juga dibuat di atas drainase tertutup. Dengan demikian, selain kenyamanan dan keamanan para pejalan kaki yang lebih terjamin, pemasokan air juga dapat dikendalikan. Lalu solusi kedua, pada trotoar yang ketinggiannya agak rendah, dibuat tiang pembatas agar tidak terjadi penyalahgunaan trotoar oleh pengendara bermotor. Dan solusi terakhir, tentunya dibutuhkan juga partisipasi dari pemerintah daerah dan pihak berwajib dalam pembuatan dan perealisasian kebijakan yang berkaitan dengan masalah pedagang kaki lima di trotoar. Sekian solusi dari saya. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan dalam pembuatan tugas ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.